Faras sudah bergabung. Ya, Vanes ya, halo. Ya, selamat bergabung. Agis sudah hadir ya. Agis sudah hadir. Vanes. Waalaikumsalam. Nur Atia 13 sudah hadir. Gimana besok? Sekolah libur besok itu? Besok libur, jadi sekarang bisa ngobrol ya. Nur Atia, oh libur besok ya. Mau bahas apa? Mau bahas kejadian hari ini di SMA 4. Kejadian yang cukup aktual. Besok libur berarti besok santai, tidak perlu mengerjakan tugas ya. Refresh dulu malam hari ini. Bila hadir ya. Ya, acara Maulid lancar. Julia Kinasih IPS 2. Julia, coba di kontak-kontak yang lainnya, Jul. Jadi besok libur bisa ngobrol malam hari ini rame-rame. Ratu Cendikia IPS 2 hadir. Siapkan pertanyaannya. Atau nanti saya tanya nih yang ikut hadir tadi pengajian siang. Ratu doang bertiga. Siva IPA 2. Dibagikan live-nya. Siva ya, nanti mau bahas kejadian hari ini. Meliana 13. Gimana cara kecanduan sholat? Bukan narkoba ya. Kecanduan sholat. Arfa IPS 2. IPS 2 udah banyak nih. Berapa orang udah IPS 2, Jul? Berapa orang? Sri Utami sudah hadir. Suka pada orang yang agama Katolik. Tadi pesan pemateri, masih ingat pesan yang 2 hal itu? Tadi yang hadir di acara Maulid Nabi di sekolah, apa pesan dari Pak Ustadz itu? Pak Ustadz siapa namanya? Ada yang tahu tadi namanya siapa? Masih ingat? Siapa yang masih ingat siapa tadi nama pemateri yang ngasih tadi kajian? Bala Raja dari kata balai raja ya. Dari kata balai raja. Balai itu rumah pendopo raja. Balai raja. Balai, tempat rumah raja.
Kalau 3 raksa dari 3 raksasa, ya. 3 raksasa, 3 raksa. Agi sakit apa tuh? Nggak bisa hadir. Yang tidak hadir disuruh kultum, kuliah 7 menit. Tadi masih ingat pesan pemateri tadi? Coba tuliskan nama pemateri yang tadi siang ngasih materi di acara Maulid Nabi SMA 4. Coba tuliskan namanya siapa? Kalau hadir. Siapa yang nggak bisa jalan? Tadi ada yang Ustadz Azhari Nasution. Kurang 1 huruf. Kurang 1 huruf. Kurang lengkap. Lengkapi dengan nama yang lengkapi dan gelarnya. Apa gelarnya? Gelar kesarjanaannya. Tadi pesan penting dari Cikupa, dari kata cai kupa. Cai itu air. Kupa itu nama buah. Ya betul, namanya Muhammad Azhari Nasution, SQ dan MAG, ya, Magister Agama. SQ sarjana Quran, ya. Ya benar. Namanya Pak Muhammad Azhari Nasution. Cikupa dari kata cai kupa. Nah, cai itu air, karena banyak air di sini. Kupa itu nama buah, nama buah. Buah kupa namanya. Oh tadi emang tadi secara langsung ya. Tadi ada live TikTok, saya sengaja ditayangkan, jadi yang tidak hadir atau berhalangan hadir bisa melihat di rumah tadi itu, ya. Malah yang hadir nggak tahu namanya, ya. Tadi ada yang nanya gimana Pak biar kecanduan sholat, ya, gitu. Tadi pesan Pak Ustadz Azhari, jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Pesan beliau itu, jaga sholatnya, jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Sholat itu bukan untuk Allah, untuk kita sendiri. Allah memanggil kita, Allah akan memberikan. Pawan, sayang IPS 2 enggak? Sayang atuh. Kenapa memang nanya sayang itu? Belum terucap ya kata sayangnya gitu, gimana? Butuh ucapan atau butuh bukti? Tadi pesan Pak Ustadz sekali lagi, jadi jaga sholatnya sesibuk apapun, kondisi apapun, jangan tinggalkan sholat. Kenapa? Karena kita butuh Allah. Orang yang tidak sholat sama dengan orang yang tidak butuh dengan Allah. Kalau kita nggak butuh dengan Allah, maka Allah pun nggak butuh dengan kita. Nah, itu logikanya begitu. Jadi, kalau kita mengabaikan sholat, berarti tidak butuh dengan Allah, maka Allah pun tidak butuh dengan kita. Ketika kita dalam kondisi bermasalah, Allah biarkan kita. Padahal sholat itu adalah untuk Allah akan memberikan solusi atas segala masalah hidup kita ini. Ya, jadi Allah itu menjanjikan kepada kita, Allah akan memberikan solusi, pertolongan, apapun yang kita minta dengan solusi yang terbaik.
Tinggal kita mau nggak berjumpa dengan Allah setiap hari, sehari 5 kali, gitu. IPA 2, IPS 2 kan walasnya Bapak, buktiin Pak kalau sayang. Bang harus bagaimana tuh? Ya IPS 2 ngaji barengnya di rumah, iya kapan tuh sok? Sambil ngaliwet, ya ngaliwet di rumah kawan. Semuanya sudah disiapkan, tinggal diproses saja. Apakah mencari pasangan yang setara? Iya, harus yang sekufu, setara ya. Pendidikannya setara, jangan jomplang. Ya, kesolehannya setara, akhlaknya harus sama-sama baik gitu. Ya, kalau jomplang itu nanti nggak seimbang. Harus setara, sekufu dari segala halnya. Ya, kalau bisa hobinya pun agak deketan ya, jangan nanti bermasalah itu. Ya, sok kapan ngeliwet dijadwalkan saja. Ngaji di rumah boleh setiap sebulan sekali gitu. Boleh sebulan sekali ngeliwet itu sudah disiapkan tuh. Berasnya sudah ada, tinggal diproses saja. Seminggu sekali boleh, hari apa sok. Siap-siap saja, dan sangat senang kalau IPS 2 mau main ke rumah. Subuh minggu, ayo ngaji subuh minggu di rumah, siaran langsung. Berani nggak IPS 2 ngaji subuh? Ayo. Oh, bila mau main ke rumah, ayo ikutan, ayo. Muslimah, aku lagi berbagi. Intan. Ayo Dela. Sok cepet yang mau ngeliwet, mau ngaji bareng. Ya nanti minggu pagi. Yang tinggal di Pasir Gadung, di Cikupa, Panongan, ya 15 menit nyampe. Sudah ngaji bareng sampai jam 6:04, kita jogging ke Citra. Di Citra kita nyarapan bubur atau masak di rumah. Kayaknya seru tuh. IPS 2 sahabat sesurga Pak, iya. Harus kompak dalam kebaikan, saling mengingatkan satu sama lain. Satu orang berbuat kesalahan diingatkan, tong diantep. Kita ingin satu keluarga menjadi keluarga surga gitu ya. Ke surga bersama-sama, jangan ke keluarga sendirian. IPS 2 nilainya aman kan Pak? Belum aman. Belum aman. Nanti foto BTS pakai baju Belanda. Aduh, jangan atuh. Jangan pakai baju Belanda. Aduh, jangan atuh. Yang kayak gimana baju Belanda tuh? Misalkan halangan, terus isi kertasnya juga. Maksudnya gimana kalau misalkan halangan? Oh, kalau yang halangan bisa laporan saja. Ya nanti saya data. Laporan aja ke kawan. Jadi minggu ini Pak saya tidak sholat, itu aja. Nanti dicatat itu.
Kalau suka sama orang yang kadang pakai jilbab, kadang enggak, gimana itu? Ya kalau kita muslim ya cari wanita yang berjilbab, bukan yang bongkar pasang. Ya, jangan yang bongkar pasang, yang istiqomah. Nah, istiqomah itu konsisten, jangan bongkar pasang. Di sekolah pakai, di rumah buka, jangan. Cari yang istiqomah. Jangan yang bongkar pasang. Kemarin saya sudah, apa itu maksudnya? Mana belum dikasih, belum ngirim apa-apa. Coba dikirim itunya. Kirim nasi padangnya. Paus boleh. Sok. Pak, pose dong, saya buatin. Apa tuh? Pose gimana? Bila diem. Emang gak ceria gitu malam hari ini? Tadi pagi habis subuh sempat ini lambungnya kambuh lagi. Tadi hampir nggak ke sekolah tadi itu. Ya kalau nggak inget Maulid Nabi, acara Maulid Nabi, saya nggak ke sekolah tadi itu karena tadi sambil nahan sakit lambung di acara tadi itu. Makanya ketika naik panggung itu sambil nahan sakit tadi itu. Iya, lambungnya suka ini kambuh-kambuhan terus ini. Iya, hari Selasa saya ke rumah sakit Siloam itu, Siloam Karawaci. Di sana penuh di IGD-nya. Terus ngontek ke Cihos. Ya, ke Cihos dikontak katanya siap. Tapi akhirnya malah ke dokter yang ada di masih bisa ditangani oleh dokter yang ada di puskesmas tadi, Pak. Ya, jadi tadi di Siloam itu penuh, harus ngantri beberapa hari katanya, karena itu daripada nunggu lama mendingan saya kontak ke itu. Sekarang udah mulai sembuh. Ya tinggal lambungnya aja ini ya masih terus bermasalah. Kuat, hebat, ya harus kuat. Waktu awal ngajar di SMA 4 itu sering telat makan. Seharian kadang-kadang lupa makan, saking semangatnya. Ngajar di pagi sampai sore itu kadang-kadang makannya telat. Gara-gara semangat membara itu. Maju tak gentar, membela yang bayar. Bila apa tuh tutorial apa bila nono ya Pak. Iya, saya sering telat makan itu. Sering telat makan. Oh, tutorial badan tinggi. Ya harus sering ini. Berenang. Sering apa? Apa namanya itu? Apa namanya itu yang kayak gitu? Minum susu
Aduh, apa yang kayak dengan kalsium itu ya. Kalau masa SMA kan masih masa pertumbuhan, masih bisa tinggi. Bila bila di SMK ya. Di SMK. SMK ini ya, SMK MJ juga ya. Nggak pindah ke tempat lain. Bila saatnya tiba ya. Oh, CN, Citra Nusantara. Oh, CN ya. Di perumahan apa CN itu di apa di beneran apa 45 ya. CN. Oh, Panongan ya ya. Di Panongan. Siska alumni apa Siska yang mana ini? Waalaikumsalam Siska. Alumni ya Siska ya? Alumni tahun berapa Siska teh? Iya, doain IPS 2 sukses. Belajarnya harus rajin. Sungguh serius. Sholatnya rajin, dekat dengan Allah. Ya, IPS 2 harus rajin. Serius. Jaga sholatnya. Kenal tadi siapa tadi? Agis bukan? Dia Agis itu mah, ya. Saya sering berdoa ya untuk tidak hanya untuk anak sendiri, untuk anak sekolah pun mungkin tanpa sepengetahuan siswa saya sering berdoa. Habis sholat itu saya berdoa. Doanya Rabbana hablana minas solihin, Rabbana hablana minas solihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Doa guru mungkin sama dengan doa orang tua ya. Akan Allah kabul doanya. Yang penting disampaikan dengan ikhlas karena Allah. Apa itu no. Ayo guys, kapan itu mau ngaji bareng IPS 2 di rumah? Di musyawarahkan, dijadwalkan. Fauzan IPS 4 hadir ya. Oh, 2019 ini Fauzan. Oh iya, alumni ya IPS 4. Ada mirip dengan Fauzan yang ini IPA 4 ya. Serius so. Ayo ngeliwat ayo. Nanti tinggal kontak Borosda aja. Nanti nyiapin. Ahmad Fauzan udah alumni ya 2016 udah. Berarti udah lulus ya Fauzan ya? Udah lulus ya berarti? Bebas praktek agama kalau sholat fardu yang 5 waktunya tuntas. Yang zuhur asar di sekolah terus, yang maghrib subuh di rumah terus gitu. Nah kalau itu terpenuhi, sholatnya rajin, apalagi selalu di awal waktu, pasti bebas praktek. Tapi kalau masih belang betong, Maret, Februari harus sudah mulai praktek gitu. Jadi pertengahan Januari yang sholatnya belang betong,
harus praktek sholat dari mulai gerakannya, bacaannya, dan artinya. Arti dari takbirul ihram sampai dengan salam harus diartikan. Putri Hania rajin ya. Bila mau ikut ngelewat, ayo sok. Ditunggu di rumah. Dikasih tanda saja, yang belum ditanda dikasih tanda saja. Hari apa, tanggal berapa. Bella, Julia, Agus rajin ya. Fauzan ya, terima kasih atas doa dan supportnya. Gak ada motor, sekarang banyak motor itu, tinggal kontak aja di Grab. Ya, orang yang rajin sholatnya Allah berikan kemudahan dalam segala hal. Hatinya diberikan lapang, tenang, tidak resah, gelisah, tenang. Nanti urusan dunianya lancar, akhiratnya apalagi diberikan kelancaran. Maka terus jaga sholatnya, jangan jauh dari Allah. Waalaikumsalam. Chandra IPA 6 ya. Putri Hania. Naik motor kecebur got, wah hati-hati atuh. Dengan jogging aja, jogging. Naswa IPA 2 udah hadir, Naswa. Mana teman yang lainnya nih? Dela IPS 2 hadir. Ahmad kelas 11. Ahmad nanya apa, Ahmad? Tulis pertanyaannya. IPS selalu hadir, IPS 2 ya. Ya, hadir terus setiap malam. Setiap malam wajib hadir IPS 2 dan seluruh kelas. Nanti dikasih bonus, dikasih hadiah yang paling rajin. Ya, nanti hadiahnya surprise ya, surprise. IPS 2 lolos praktek tadi ya, kalau rajin. Ngaji subuhnya rajin. Ngaji malamnya ngobrol bareng rajin, sholatnya rajin, udah. Bebas itu. Nah, tadi Pak, itu nggak cukup jawaban itu? Jawaban Ustadz itu belum jelas, Mat. Penjelasan dari Ustadz Asyari tadi belum jelas ya? Iya, karena forumnya bukan forum itu. Ya, dia paham. Karena itu bukan forum untuk menjelaskan hal itu. Itu butuh fokus ke pembahasannya, ya, karena banyak butuh rujukan-rujukan dan butuh waktu yang cukup panjang. Maka tidak detail, hanya garis besar saja, ya. Nanti saya jelaskan lagi lebih detail secara pribadi nanti di kelas. Nanti kita berdua ngobrol tentang apa bedanya Syi'i dengan Sunni. Sunni dengan Syi'i itu bedanya padahal apa? DMJ Maulid Nabi DMJ hari Jumat tanggal 4 ya. Untuk warga MJ Maulid Nabi DMJ besok hari Jumat. Kalau SMA tadi hari Rabu, MJ-nya hari Jumat. Yang alumni MJ silakan hadir.
Nanti untuk Ahmad saya bawakan bukunya nanti. Saya punya buku cukup lengkap judulnya Sunni dan Syi'i. Nah, itu ya. Saya nanti bawa bukunya. Saya jelaskan itu. Kita nanti bisa lebih paham kalau ada rujukannya gitu. Ya, siapa lagi yang mau menyampaikan? Farid yang sholat Pak. Farid ya. Farid mana ini? Nanya apa, Mad? Sayyid Adem baik hati. Udah bergabung ya. Dulu pesantren waktu kuliah. Waktu kuliah di UIN Bandung, saya tinggal di pesantren Cileunyi. Cileunyi Bandung. Ya, Cileunyi Bandung. Jadi saya nggak tinggal di kosan. Saya tinggalnya di pesantren Al Hidayah Cileunyi Bandung. Ananda 13 hadir. Suruh sholat Jul. Riana 13 hadir, Riana. Cilini, bukan Cilini, Cileunyi. Di sana 4 tahun. Cileunyi. Cileunyi Bandung itu, dulu itu terkenal terminalnya, terminal Cileunyi dari arah Cirebon sama dari Tasik itu ketemunya di Cileunyi. Bandung Timur ya, Bandung Timur. Putri Hania udah oh, saya USA betul. USA, orang Sunda asli. Saya kan dari Majalengka, kuliahnya di Bandung, di UIN Bandung. Oh, Julia sholatnya sekaligus di Jama Kosor. Di Jama Kosor. Yang nggak bisa di Jama seminggu. Ajakin sholat dia yang jadi imam, maksudnya tidur di mana? Tadi yang ikut acara Maulid Nabi ya, apa yang didapatkan dari acara itu? Yang dia ini nggak memberikan pendapat setelah mengikuti kajian-kajian itu. Apa yang didapatkan? Adakah perubahan yang didapat setelah acara itu dilaksanakan? Itu standarnya di situ ya. Standarnya itu kita mengadakan sebuah kegiatan bukan sekedar bukan sekedar seremonial saja, bukan hanya acara ritual ya, tapi harus ada hasil yang didapatkan dari acara itu. Putri Hania. Ya begini ya, mungkin apa ini? Mungkin begini, saya minta pendapat dari para siswa ya. Ini tolong tulisannya tulisan di TikTok ini. Saya mengamati kegiatan PHBI ya, peringatan keislaman itu sudah puluhan kali ya, dilaksanakan. Tapi ada sebuah kondisi yang harus dicarikan jawabannya ya gitu.
Saya mengamati berkali-kali, puluhan kali, setiap ada kegiatan keagamaan, ya, anak-anak kayaknya tidak betah ya. Saya perhatikan tuh, jadi kadang tidak betah ya, duduk aja kadang-kadang nggak betah bertahan lama gitu kan. Jadi mau datang saja harus digiring-giring dulu, dikuprak-kuprak dulu kan. Nah udah duduk pun itu anak tuh gelisah gitu kan. Ada ketidaknyamanan mengikuti kegiatan keagamaan ya gitu. Jadi datang itu sangat berat, dan ketika duduk pun mereka tidak bisa fokus dan gelisah. Beberapa jam, duduk beberapa menit sudah tidak tahan lagi, mereka pengen keluar, dan semuanya sebagian besar ada yang berdiri di depan pintu keluar itu ya, banyak banget itu. Ada juga yang anteng ada ya. Julia anteng ya, dari awal sampai pulang ya. Yang perempuan itu mayoritas memang anteng gitu ya di bawah tenda. Ini yang laki-laki kayak udah aduh. Kayak nggak betah gitu ya gitu. Nggak betah mendengarkan kajian itu. Kira-kira sebabnya kenapa ya, coba sampaikan pendapatnya coba sampaikan. Kira-kira kenapa anak-anak kok nggak betah gitu kan, kayaknya gelisah, tidak tahan duduk lama gitu kan, baru setengah jam sudah waduh. Mereka tidak lagi fokus mendengarkan kajian dari pemateri, pengen cepet-cepet selesai gitu ya. Oh, lapar ya. Anak-anak tadi nggak bawa makanan tadi ya. Berarti nanti ke depan berarti anak-anak harus bawa apa? Harus bawa makanan atau gimana? Dikasih waktu buat apa? Buat jajan dulu berarti ya? Gimana? Diskor dulu waktunya gimana itu? Berarti anak bawa makanan ke lapangan, nanti dikasih waktu, jeda waktu mungkin ya 1/4 jam, setengah jam buat makan dulu gitu ya di tengah-tengah acara. Atau setengah jam diskor dulu biar anak itu jajan dulu gimana ya? Gitu. Ya, siapa ini dari... Ya, halo lagi. Siapa ini? Makasih. Selain lapar apalagi coba yang bisa kasih masukan ini ya. Selain lapar apalagi kira-kira supaya anak-anak itu anteng gitu kan, nyaman ya. Nyaman, nikmat, fokus mengikuti kegiatan keagamaan, menyimak dengan baik gitu, duduk rapi, tidak berisik gitu. Bagaimana caranya agar terkondisikan seperti itu coba? Kalau saya setiap kegiatan itu sangat menikmati, ya saya simak dengan baik sampai selesai, saya simak dengan baik gitu kan. Hanya tadi siswa kayaknya tadi banyak yang berkerumun keluar gerbang ya. Aduh, gimana ini? Ada pendapat yang lain, masukan buat saya, Pak sekolah, gimana caranya biar anak merasakan kenyamanan di dalam mengikuti kegiatan keagamaan? Sayyid, apa ini? Sayyid ya. Nah. Bisa disampaikan? Kira-kira harus bagaimana? Ya tadi saya melihat memang beberapa kasus itu ya. Jadi ketika ada kajian keislaman, anak laki-laki mayoritas itu gelisah gitu ya, gelisah. Tapi Mansah sudah bergabung, Riman?
Rimansa gimana menurut Rimansa? Kenapa anak-anak gelisah kalau ikut kegiatan keagamaan itu? Jadi sampaikan, nanti jadikan bahan evaluasi ke depan ya. Wose, Tir sudah bergabung. Jadi harapan saya mengadakan kegiatan-kegiatan PHB itu ya kegiatan Rimansa, waalaikumsalam Rimansa. Rimansa sampaikan pendapatnya ya. Bagaimana caranya? Nah, tolong disimak dulu pertanyaannya nih. Bagaimana caranya agar para siswa merasa nyaman mengikuti kegiatan keislaman di sekolah? Misalkan ketika kegiatan Maulid Nabi misalkan, gimana caranya agar anak tidak gelisah, fokus mengikuti kegiatan gitu kan? Jadi harapan saya dengan kegiatan itu ada sumbangan pemikiran kepada anak-anak ya. Jadi menambah ilmu gitu kan. Kalau terus itu, jadi kan nanti ada bertambahnya pemahaman, luasnya wawasan Islam para siswa. Kalau disimak dengan baik ya. Gitu. Kalau tidak disimak dengan baik kayaknya bisa jadi itu satu hal yang sia-sia ya gitu. Mungkin nanti kajian ke depan menjadi bahan pertimbangan pihak sekolah, bagaimana cara yang terbaik membuat satu pola pembinaan dari sisi agama ya. Karena sekarang di tengah bergolaknya pengaruh media sosial ya sangat berat, maka penyelamatnya cuma satu, agama saja ya. Jadi gempuran budaya, teknologi lewat media sosial yang bisa menghancurkan akhlak, menghancurkan akidah, ibadah itu ya cuma agama. Makanya agama harus terus jadikan dimasukkan ke dalam jiwa siswa itu dengan beberapa kegiatan seperti itu ya. Hanya tadi itu akan tercapai kalau kondisinya betul-betul nyaman gitu kan, sehingga bisa menyimak dengan baik dan masuk ke dalam memori otak siswa. Tapi kalau tidak ada kenyamanan ya agak sulit ya. Itu barangkali sebuah satu pengamatan ya. Jadi apa yang saya amati berulang-ulang kali setiap kegiatan, para siswa kurang antusias ya. Kita sudah hadirkan para pemateri kelas nasional dengan wawasan ilmu yang cukup baik, yang sangat baik. Tapi tadi ada respon yang kurang maksimal ya, tidak disimak dengan baik, sehingga kemungkinan perubahan tidak akan terjadi ya. Dewi Reni paling udah hadir ya. Dewi Reni udah hadir. Dewi, ada pertanyaan Dewi? Silakan. IPA 3 Dewi. Pertanyaannya apa terkait tadi kegiatan Maulid Nabi tadi pagi di sekolah?
Ada pertanyaan yang mesti disampaikan? Adristis hadir ya 10.3, udah hadir. Sebelas IPA 3. Iklil, apa nih Iklil? Manda atau Amanda ini yang sudah bergabung. Agis kemana Agis ini, kayaknya hilang Agis nih. Agis Juli pada kemana ini? Agis Juli udah lengser ya. Udah merapat ke kasur kayaknya Dewi, apa Agis sama Juli udah merapat ke kasur ya. Jonathan IPA 3 hadir ya. Terima kasih sudah hadir. Cir, siapa Cir sudah bergabung. Nida. Oh, Ahmad masih hadir ya. Saya tidur jam 10 biasanya itu. Siapa murid yang pamer orang di TikTok? Siapa namanya? Sally IPA 4 hadir. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Riman gimana? Kerja di mana? Kuliah di mana sekarang Riman? Kuliah atau kerja, Man? Openg sudah bergabung. Ada Pak sampai pakai tank top doang. Gimana itu? Jangan diekspos ke media. Kalau di kamar sendirian boleh, tapi jangan diambil gambarnya, jangan. Oh, Rimazah kuliah ya. Kuliah di mana, Man? Rizky 11.9 hadir ya, Rizky. Jangan sekali-kali menayangkan gambar yang membuka auratnya di media sosial. Oh, di Bitung ya. Nah, banyak tuh alumni 4 yang di Bitung. Firda tuh di Bitung ya, siapa tuh Firda, banyak tuh. Hukumnya buka aurat di luar ya haram, berdosa dia. Anak perempuan yang sudah balik tidak boleh menampakkan auratnya di depan umum. Di kamar sendiri boleh, di rumah boleh dibuka kerudungnya. Jika udah keluar dari rumah ketemu dengan yang bukan mahramnya, itu sudah haram, jangan dibuka. Ya. Ceki sudah bergabung, Ceki. Oh, Nurul tadi di sekolah pakai baju ketat. Oh, kan dipakai gamis kan tadi itu? Anak-anak wajib pakai gamis tadi itu kan? Wajib pakai gamis. Tapi nanti waktu acara apa tuh pensi itu anak-anak bisa gimana pakai waktu pensi, nanti coba di prediksi gimana kayak waktu pensi itu. Ya kenapa susah ya Meriman? Kenapa susah? Padahal Islam itu kan penyelamat hidup kita ya. Sebuah konsep hidup, pola hidup, map hidup itu ada di Islam. Dan itu harus dimiliki oleh Gen Z.
dalam kondisi tadi ada benturan peradaban yang dari barat atau dahsyatnya media sosial, kalau tidak punya Islam, tidak punya agama, ya sulit. Dia akan menjadi korban dari keganasan media itu. Maka Islam harus dipelajari, tumbuhkan cinta kepada Islam, tumbuhkan rasa ingin mempelajari Islam. Ya, kata Allah, wa may yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah ada keinginan untuk memahami agama dengan baik. Ada tumbuh ingin mempelajari Islam itu Allah kehendaki baik orang itu. Ya, jadi orang yang kehendaki baik oleh Allah ada keinginan untuk belajar Islam. Maka anak-anak Gen Z harus belajar Islam sekarang. Tanpa Islam ya akan sangat berbahaya. Sangat berbahaya karena itu kehilangan benteng gitu. Ya, agama itu kan benteng. Ya, benteng yang akan menghalangi segala peradaban yang buruk gitu kan. Maka tumbuhkan cinta kepada Islam dulu. Gimana caranya ya? Tema kelas Nurul celana pendek, baju sedada. Oh, nggak boleh tuh. Itu namanya baju dajjal. Tahu baju dajjal? Kelihatan dada jeung bujal, nggak boleh. Jadi kalau celana pendek, bajunya sedada, itu namanya tadi baju dajjal. Kelihatan dada jeung bujal, nggak boleh. Wanita muslimah harus menutupi auratnya. Jangan sampai membuka auratnya. Mailaja sudah bergabung. Ya, kita ngobrol sampai jam 21 lebih 30 menit. Ya, kurang lebih 5 menit lagi akan berakhir acara ngobrol ini. Kita bersiap-siap untuk tidur. Sekalipun hanya ngobrol-ngobrol ringan saja ya, ngobrol-ngobrol ringan, tanya jawab. Berharap ada hal baik yang kita raih ya. Pendapatnya Bapak gimana? Yang mana tadi? Opang, coba ulangi lagi. Yang mana itu? Itu kuliah anak nonis ya, yang belajar agama ya. Ya mudah-mudahan Allah ngasih hidayah itu ya. Awalnya itu kebanyakan berawal dari belajar dulu tuh. Udah dipelajari ya, membaca buku-buku agama, terus membaca terjemah Al-Qur'an itu menjadi pintu hidayah itu. Pintu hidayah. Yanto udah bergabung. Agni, mimpi ketindihan. Oh, itu sering sampai nggak bisa napas itu. Jadi ketika lampu dimatikan, ketika itu ada yang kita nggak bisa napas ya. Terus saya juga yang ini suka cerita tentang agama dia ke kita ya.
kalau mereka sudah ada keinginan untuk belajar, coba kita ajak terus ya. Kalau sampai dia tertarik masuk ya, Riman punya pahala besar itu ya. Pak, jika kita party di Bali nanti apakah boleh? Party itu dalam arti apa namanya tuh, kan suka ada joget, minuman ya, laki perempuan nyampur, itu nggak boleh ya, nggak boleh. Miko hadir. Miko baru hadir ya, Miko ya. Kalau party itu laki perempuan bergabung ya, makan-makan, minum sampai musik kenceng ya. Mufti pas satu hadir ya. Mufti mau nanya apa, Mufti? Ada pertanyaan? Tadi Opang tadi nanya apa ya, Pang? Lupa lagi Opang. Coba nanya apa tadi itu? Lewat tadi itu. Ya tadi Ahmad ya, kejadian tidur ditindihin itu saya sering gitu. Sampai susah napas itu. Wah, itu perjuangan berat itu. Kita udah bilang Allahu Akbar, baru lepas itu ya. Udah bilang Allah, 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 itu baru kita lega lagi ya gitu. Satu menit lagi. Itu boleh jadi ada sejenis apa ya, sejenis makhluk ya, boleh jadi sejenis makhluk goib, atau juga mungkin bisa jadi bayangan muncul gitu ya. Kita dalam kondisi begitu harus berupaya untuk zikir atau gitu ya, untuk zikir. Maka mungkin sebelum itu banyak berzikir dulu, atau ketika terjadi itu kita zikir kepada Allah. Itu akan lepas itu. Ya, akan lepas. Apalagi ini nggak kebaca tulisannya nih, ada itu. Ya, jadi sekali lagi mungkin sebagai penutup ngobrol malam hari ini ya. Jadi belajar dari pengamatan, berkali-kali melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan, PHBI ya, peringatan Hari Besar Islam, baik cara Maulid Nabi, Isra Miraj, Muharraman itu ya. Gitu. Tadi seringkali ketika kita menyajikan kegiatan keagamaan, menampilkan para pemateri, memang masih banyak di antara para siswa yang belum memanfaatkan event itu sebagai sarana untuk belajar ya. Padahal kita sengaja tidak perlu jalan jauh kemana pergi, kita undang pemateri memaparkan kajiannya, disuguhin oleh pihak sekolah. Mestinya idealnya ya anak-anak itu memanfaatkan ini sebuah peluang ya, peluang untuk menambah wawasan Islamnya. Karena tadi di saat
benturan peradaban yang sangat kuat sekarang, atau ada impor budaya yang begitu hebat yang siap menjebol akidah kita, menghancurkan akhlak kita. Islam ini sebagai penyelamat, sebagai benteng yang kuat, sebagai tameng yang kuat. Karena kalau tidak ada tameng ya akan mudah untuk diserang dan dihancur. Tapi kalau sudah punya Islam yang kuat, wawasan yang kuat tentang agama, insya Allah itu menjadi sebuah perisai yang kuat, tidak akan mudah dijebol. Layaknya ketika ada banjir bandang, banjir besar, kalau tanpa punya agama, tidak punya Islam, ya akan terbawa arus. Seperti itu, ketika arus deras, kita hanyut, terbawa arus itu karena orang tidak punya agama. Tapi kalau punya agama, ketika arus datang, dia bertahan di arus itu. Tidak terbawa arus, tapi dia bertahan dalam kondisi itu. Tapi kalau tadi tidak punya Islam yang kuat, akan terbawa, menjadi korban, hanyut. Tapi kalau dia punya agama, sederas apapun itu air, ya, dia masih bisa bertahan. Itulah fungsinya agama dalam kehidupan. Alat pengontrolnya itu agama, tamengnya agama. Dalam mobil itu kayak rem, ya, dan setir yang mengarahkan ke mana arahnya. Terus rem itu untuk mencegah terjadinya kecelakaan, ya, dengan rem itu dikendalikan. Pengendalinya adalah rem itu. Itu fungsi agama di situ, mengarahkan dan pengendali. Kalau